Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Baik-baik tentunya. Marilah kita belajar bersama-sama membahas tentang IPA kelas 8, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum belajar jangan lupa kita berdoa dulu, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, kita membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan, di mana kita pada KD 34 yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran virtual ini, maka kalian diharapkan dapat yang pertama, menganalisis struktur dan fungsi organ akar, batang, dan daun. Yang kedua, menganalisis struktur dan fungsi organ bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, menganalisis struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, khususnya untuk akar, batang, dan daun. Oke, marilah kita saksikan dulu sebelum kita mulai membahas satu persatu tayangan video berikut ini, yaitu tentang aneka bentuk daun. Mengapa harus dipilih daun? Karena memang yang paling banyak bentuknya adalah daun dibanding dengan akar maupun batang.
Setelah kita mengikuti video ini, marilah kita bahas satu persatu untuk lebih mendalami apa yang telah kalian lihat tadi. Yaitu, yang pertama, organ tumbuhan. Organ tumbuhan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada organ akar. Yang kedua, ada organ batang. Yang ketiga, ada organ daun. Dan yang keempat, ada organ bunga. Serta yang terakhir, yang kelima, yaitu organ buah dan biji. Untuk lebih memahami lebih jauh tentang macam-macam organ ini dan fungsinya, marilah kita lihat tayangan berikutnya. Organ akar. Apakah organ akar itu? Akar adalah merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di permukaan tanah, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air dan bentuknya meruncing. Ada dua jenis akar, yaitu yang pertama, akar serabut. Akar serabut misalnya pada semua jenis tumbuhan monokotil, yaitu berakar serabut, misalnya pisang dan jagung. Yang kedua, organ akar yaitu akar tunggang. Akar tunggang adalah terdapat pada semua jenis tumbuhan dikotil, yaitu misalnya mangga dan kacang tanah. Setelah kita ketahui macam-macam akar, marilah kita lihat lebih jauh bagaimana fungsi daripada akar. Yang pertama, menancapkan tubuh tumbuhan di dalam tanah. Fungsi yang kedua yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menegakkan batang. Yang keempat, pada beberapa jenis tumbuhan, fungsi akar adalah menyimpan cadangan makanan, pada ketela misalnya, dan juga untuk bernafas misalnya pada tumbuhan bakau. Organ tumbuhan yang kedua, yaitu organ batang. Organ yang ketiga dari organ tumbuhan adalah organ daun. Daun adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang kita kenal dengan istilah klorofil. Fungsi daripada daun: 1. Mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam proses fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air, kita kenal dengan istilah transpirasi. Yang ketiga, fungsi daun adalah sebagai pernafasan atau respirasi pada tumbuhan. Dan yang keempat atau yang terakhir, fungsi daun adalah sebagai pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun, kita kenal dengan istilah gutasi, hanya pada beberapa jenis tumbuhan saja. Yang terakhir atau yang kelima yaitu organ reproduksi vegetatif. Kita tahu sosor bebek salah satunya. Setelah kita mempelajari organ itu, mari kita lanjut ke organ bunga, buah, dan biji. Yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Kita kenal bahwa bunga itu bermacam-macam bentuknya. Kita lihat bagian-bagian bunga. Ada mahkota, ada kepala sari, ada kepala putih, ada tangkai putih, ada bakal biji, ada tangkai bunga, dan ada dasar bunga. Kalau bunga ini semuanya ada dalam satu bunga, maka bunga itu disebut dengan bunga lengkap.
Namun demikian, ada beberapa jenis bunga yang tidak mempunyai salah satu bagian-bagian bunga, sehingga kita kenal dengan istilah bunga tidak lengkap. Di samping itu, ada juga bunga di mana antara kelamin jantan dan kelamin betina atau kepala sari dan benang putih, antara kepala sari dan kepala putih itu berada dalam satu bunga. Kita kenal dengan istilah bunga sempurna. Kalau dia berada terpisah dalam bunga yang lain, yaitu kepala sari dan kepala putih, maka itu dikatakan bunga tidak sempurna. Selanjutnya, organ kita yaitu organ buah dan biji. Buah adalah organ pada tumbuhan yang berbunga, yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Sementara biji juga merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Umumnya, buah adalah membungkus biji, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, setelah kita mengetahui organ-organ pada tumbuhan, marilah kita bedakan sama-sama, yaitu pada umumnya tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Semisal, salah satunya adalah mangga dan jagung, di mana mangga itu adalah salah satu contoh bunga dikotil, tumbuhan dikotil, dan jagung adalah tumbuhan monokotil. Maka kita amati bahwa perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil dilihat dari organ yang kita pelajari tadi. Yang pertama, pada organ akar. Untuk tanaman dikotil itu berakar tunggang, untuk tumbuhan monokotil berakar serabut. Sementara dari batangnya sangat terlihat dengan jelas, untuk tumbuhan dikotil itu bercabang, sementara tumbuhan monokotil tidak bercabang. Yang ketiga, dari organ daunnya. Pada tumbuhan dikotil, tulang daunnya menjari, sementara pada tumbuhan monokotil, tulang daunnya adalah sejajar. Dilihat dari organ bunganya. Tumbuhan dikotil itu mahkotanya 3 atau kelipatannya, berarti 6 bisa 9. Untuk tumbuhan monokotil itu jumlah mahkotanya 4, 5 atau 5 atau kelipatannya. Jadi terakhir dilihat dari bijinya, itu juga sudah sangat berbeda antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Yang berkeping 1 itu pada tumbuhan monokotil dan berkeping 2 pada tumbuhan dikotil. Setelah kita tahu mempelajari tentang organ tumbuhan beserta fungsinya, marilah kita lanjut dengan bagaimana dengan jaringan yang ada pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan pada dasarnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan meristem dewasa dan jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem yaitu jaringan yang sel-selnya selalu aktif membelah, sehingga disebut juga dengan jaringan embrional. Itu pun dibedakan lagi menjadi 2. Ada meristem primer, yaitu pembelahannya selalu aktif terjadi di sini pada ujung akar dan ujung batang. Bisa kita amati di gambar bahwa di ujung batang dan ujung akar itu selalu mengalami proses pertumbuhan. Yang kedua, ada namanya meristem sekunder, yaitu jaringan pada sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau bisa aktif membelah kembali. Misalnya pada kambium. Kambium itu menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang itu bisa kecil menjadi besar. Nah, ini yang terjadi pada meristem sekunder. Kemudian jenis jaringan tumbuhan selanjutnya yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah sehingga disebut dengan jaringan permanen. Jaringan dewasa ini ada jaringan pelindung, yaitu jaringan yang terdapat pada seluruh permukaan tubuh, misalnya pada epidermis, yang bisa terdiferensiasi atau terbentuk menjadi stomata, rambut maupun duri. Kemudian ada jaringan dasar, yaitu jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan, misalnya jaringan parenkim, palisade, dan bunga karang.
Yang ketiga, ada jaringan penyokong atau penguat. Jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan, misalnya jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang terakhir, atau jaringan pengangkut atau vaskular. Di sini jaringan adalah terdiri dari jaringan xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan yang mengangkut air atau zat-zat yang terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun. Sementara phloem adalah berfungsi untuk mengangkut makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh organ tumbuhan. Macam-macam jaringan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat struktur jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, struktur akar. Nah, akar itu dibedakan menjadi dua. Juga ada akar dikotil yang kita kenal dengan akar tunjang tadi, dan akar monokotil yang kita kenal juga dengan akar serabut. Maka bagian-bagian atau struktur pada akar adalah yang pertama ada rambut akar, ada jaringan epidermis, ada jaringan korteks, dan ada jaringan endodermis, serta ada jaringan vesicle dan jaringan phloem maupun xilem. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Pada rambut akar, apa rambut akar itu? Yaitu jaringan epidermis akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan zat dari dalam tanah. Yang kedua, jaringan epidermis, yaitu jaringan pada lapisan luar akar yang melindungi jaringan di bawahnya. Yang ketiga, korteks, yaitu jaringan selapis sel yang berdinding tipis yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan pertukaran gas. Keempat, ada endodermis, yaitu jaringan selapis sel yang tebal berfungsi mengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Yang kelima, ada stil, akar yang tersusun dari vesicle prekambium, baik xilem maupun phloem. Maka di sini bisa kita amati satu persatu, yaitu pada vesicle, yaitu lapisan terluar dari stil yang berperan dalam pertumbuhan sekunder pada akar ke samping. Kemudian xilem, yaitu jaringan pengangkut air dan mineral dari akar menuju batang, kemudian menuju ke daun. Pada phloem akar, yaitu jaringan pengangkut zat organik hasil fotosintesis dari daun dan ke seluruh bagian tumbuhan. Setelah kita ketahui jaringan akar, maka kita lanjut yaitu ke jaringan selanjutnya, yaitu jaringan batang. Jaringan batang, atau kita lihat strukturnya juga hampir sama dengan akar. Kita bedakan menjadi dua, yaitu struktur batang pada tumbuhan dikotil dan struktur batang pada tumbuhan monokotil. Pada bagian-bagian ini, yaitu ada yang namanya juga jaringan epidermis, ada jaringan korteks, ada jaringan berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem, serta ada kambium. Di sini kalau kita amati keduanya, maka antara dikotil dan monokotil, yaitu pada jaringan xilem dan phloemnya itu yang letaknya tidak sama. Oke, marilah kita bahas lagi bagian-bagian struktur batang. Yang pertama, epidermis, yaitu kulit bagian luar, merupakan jaringan yang melindungi yang terletak di bagian dalam batang, serta batang mengalami suatu proses pertumbuhan sekunder. Kemudian jaringan parenkim korteks, yaitu bagian batang yang tersusun dari beberapa jaringan parenkim berkloroplast yang merupakan jaringan dasar. Yang ketiga, kambium, terdapat hanya pada tumbuhan jenis dikotil, merupakan jaringan meristem ke dalam membentuk pembuluh kayu atau xilem, dan yang keluar akan membentuk pembuluh tapis atau phloem. Berkas pengangkut sama dengan akar tadi, yaitu ada xilem dan ada phloem. Kita ketahui kalau xilem di batang, jaringan mengangkut air mineral dari akar menuju ke batang, kemudian akan dibawa ke daun. Sementara phloem adalah jaringan pengangkut zat organik
hasil fotosintesis dari daun dan ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan selanjutnya adalah jaringan daun. Kita lihat struktur daun dulu. Daun meskipun itu seperti batang dan akar tadi ada dikotil dan monokotil, tetapi daun mempunyai struktur yang hampir sama. Kita lihat bahwa baik dikotil maupun monokotil, daun itu mempunyai jaringan. Yang pertama ada namanya kutikula, yang kedua ada namanya epidermis atas, yang ketiga ada mesofil pelisade, keempat ada mesofil bunga karang, dan yang kelima ada jaringan pengangkut yang kita kenal dengan istilah xilem dan phloem. Kemudian ada epidermis bawah dan yang terakhir ada stomata. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu bagian-bagian daun ini. Kutikula. Kutikula itu adalah dinding sel luar epidermis bagian atas, berfungsi mencegah proses penguapan. Kemudian ada jaringan epidermis atas, yaitu jaringan yang melindungi di bawahnya, berfungsi dalam membantu penguapan dan serangan hama. Kemudian jaringan pelisade, yaitu jaringan yang banyak mengandung kloroplas dan tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian jaringan bunga karang, yaitu jaringan tempat terjadinya fotosintesis dan juga tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, berkas pengangkut, terdiri dari xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke batang, kemudian menuju ke daun. Sementara phloem adalah jaringan pengangkut zat organik hasil fotosintesis dari daun dan ke seluruh bagian tumbuhan. Epidermis bawah, yaitu melindungi jaringan di bawahnya, berfungsi dalam membantu pembentukan stomata. Dan yang terakhir yaitu jaringan stomata, yaitu tempat untuk digunakan dalam proses pertukaran gas dan juga proses pertukaran air. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Maka dari apa yang telah kita pelajari tadi, maka di situ pada jaringan tumbuhan khususnya ada sebuah jaringan pengangkut baik di akar, batang, dan daun. Untuk itu, apa kira-kira yang terjadi yang ada di dalamnya? Maka disitulah proses itu kehidupan tumbuhan bisa terjadi. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk melihat tugas yang kita laksanakan sebagai pengayaan apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan Anda, tentukan perbedaan anatomi organ akar, batang, dan daun pada tanaman pisang dan tanaman mangga. Yang kedua, hubungan antara akar, batang, dan daun pada jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Oke, jangan lupa ya, tugas dikumpulkan pada Bapak Ibu Guru di sekolah masing-masing. Sekian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.